Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu selalu kepada kami. Meskipun kami sering tidak setia, tetapi Engkau selalu setia. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu menerima kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membuka jalan, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu, dan Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi dengan sempurna dan tanpa syarat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini khotbahnya mengenai Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah ayat yang mana pasti semua orang percaya tahu. Tetapi saya akan jelaskan secara detail apa itu maksud dari jalan, kebenaran, dan hidup. Karena meskipun banyak yang hafal, tetapi belum banyak yang mengalami kehidupan yang total, ya, belum mengalami mengerti secara total apakah itu jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi 3 hal mengenai Yesus, tanpa dia kita tidak bisa datang kepada Allah Bapa. Tanpa dia mustahil kita datang kepada Bapa. Jadi dia adalah jalan atau pintu, dia juga pernah menyebutkan dia adalah pintu. Yang kedua dia adalah kebenaran, yang ketiga dia adalah kehidupan. Ya, saya akan satu-satu persatu akan jelaskan. Yang pertama, akulah jalan dan akulah jalan, ya. Yang pertama adalah akulah jalan. Mungkin slide berikutnya. Sebelum saya jelaskan mengenai jalan, di ayat Yohanes 10, di ayat 7 Yesus juga mengatakan, di ayat 9-nya dia mengatakan adalah pintu. Mungkin ingat khotbah Pastor Hongki beberapa minggu yang lalu mengenai pintu. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini, saya akan merangkum atau intisarinya saja dari khotbah Pastor Hongki yang beberapa minggu yang lalu, ya. Jadi di ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Jadi di sini Yesus mengatakan aku adalah pintu. Ya, pintu dan jalan itu adalah sama. Akulah pintu. Di sini Yesus katakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Banyak gereja selalu mengatakan pencuri dan perampok adalah iblis. Tetapi di sini Yesus jelaskan, semua orang. Jadi bukan iblis, tapi orang. Ya, orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Siapakah mereka? Pencuri dan perampok itu memasuki suatu rumah itu pasti dengan paksa, ya. Mereka mencuri bukan haknya. Mereka melakukan sesuatu untuk keinginan diri sendiri, untuk motivasinya untuk diri sendiri. Ya, jadi merugikan. Jadi mereka itu melanggar hukum. Jadi siapakah pencuri dan perampok? Kalau kita ingat bahwa Pastor Hongki juga pernah menjelaskan secara detail, pencuri dan perampok itu adalah guru-guru agamawi atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan orang percaya untuk mendapatkan keselamatan dengan sangat sulit, ya, melalui hukum Taurat dengan ritual agamawi. Mereka membuat sulit sekali, ya. Jadi dan mereka para Farisi datang sebelum Yesus ada juga sudah ada. Jadi orang yang datang. Jadi mereka adalah pencuri dan perampok. Sekali lagi bukan iblis tetapi orang. Artinya mereka adalah orang-orang yang merampok atau mencuri kebenaran yang ada daripada Yesus. Mereka adalah para guru-guru agamawi yang mengajarkan teologi agama buatan mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri, atau nabi-nabi palsu yang ingin menguasai atau mengontrol jemaat-jemaat Tuhan. Ya, jadi mereka datang hanya untuk mengambil kepada keuntungan mereka diri sendiri. Oke, dikatakan di ayat 9-nya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar
dan menemukan padang rumput. Jadi ada dua ya, masuknya kemana, keluarnya kemana ya. Mungkin kita ingat bahwa masuk ya, yang dimaksud dengan maksud di ayat berikutnya, di slide berikutnya ya, masuk itu kemana ya. Jadi kalau kita ingat Yesus mati di kayu salib, minggu depan kita akan merayakan Paskah ya, merayakan di mana pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu membuka jalan kepada kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita semua tahu pernah berapa kali diajarkan di HUG, ruang bait suci terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah pelataran yang paling luar. Jadi kalau masuk dari padang gurun itu masuknya ke pelataran, di mana pelataran para orang jemaat yang masuk itu membawa korban ya. Jadi disitulah melakukan ritual-ritual agama di pelataran, jadi di luar. Setelah di pelataran, ruang kudus. Setelah ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ya, jadi yang bisa masuk ruang Maha Kudus adalah hanya iman agung. Dan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada tirai, yang mana tidak bisa semua orang bisa masuk. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, dia membuka jalan untuk kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, di Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus mati di kayu salib adalah tabir yang terbelah. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi Yesuslah yang membuka kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Pada saat kita sudah masuk di dalam ruang Maha Kudus, apa yang terjadi? Kita masuk tinggal di situ? Tidak, kita juga keluar. Ya, tapi keluarnya tidak lagi melalui pelataran. Keluarnya melalui ruang Maha Kudus. Kalau keluar melalui ruang Maha Kudus, yang kita dapat bukan padang gurun lagi. Tetapi dikatakan di ayat tadi, Yohanes 10 ayat 9, menemukan apa? Padang rumput. Jadi kalau keluar dari ruang Maha Kudus, kita keluarnya menemukan padang rumput. Jadi kalau masuk ke ruang Maha Kudus, keluar padang rumput. Padang rumput itu apa? Kebalikan dari padang gurun. Kalau di padang gurun kekeringan, kalau di padang rumput itu adalah berkat yang berkelimpahan, berkat yang terus-menerus ya. Jadi kehidupan yang sungguh diberkati secara di semua bagian dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud adalah Yesus adalah pintu dan Yesus adalah tabir yang terbelah sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan keluar menemukan padang rumput. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Matius 7. Di Matius 7 dikatakan, masuk di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita tahu ini firman ayat ini ya, banyak pendeta mengkhotbahkan, ayo masuk ke dalam kehidupan itu pintunya sempit dan jalan sesak, pintunya sesak dan jalannya sempit. Ya memang, tetapi mereka mengajarkan sesak pintu sempitlah jalan dengan memberikan segala peraturan-peraturan agamawi yang mensusahkan, seakan-akan masuk kepada Yesus itu susah sekali. Ya, jadi hanya sedikit yang bisa selamat, hanya sedikit yang bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Mereka mengajarkan seolah-olah yes, karena Yesus adalah pintu yang sempit dan adalah pintu dan jalan yang sempit, tetapi bukan seperti yang para guru-guru agamawi ajarkan ya. Sekarang kita lihat apa maksud dari ini. Jadi ada dua ya. Kalau pintunya lebar, jalannya juga luas. Tetapi kalau pintunya sesak, jalannya sempit. Kita sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan pintu yang sesak dan jalan yang sempit ya. Oke. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Yang pertama, pintu ini menuju kepada kehidupan. Menuju kepada kehidupan. Dan dikatakan hanya sedikit yang tahu mendapatinya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah pintu karena dia adalah jalan ya. Jadi Yesus itu adalah pintu
dan jalan menuju ke keselamatan dan padang rumput tadi dijelaskan di ayat sebelumnya. Masuknya itu melalui apa? Kenapa kok dibilang sempit ya? Kenapa kok hanya sedikit yang tahu? Kenapa hal itu? Kenapa sempit dan kenapa tidak banyak yang tahu? Karena masuknya melalui pohon kehidupan. Dan disinilah banyak orang tidak mengajarkan bahwa masuknya melalui pohon kehidupan. Pohon kehidupan di House of Grace dijelaskan berkali-kali, diajarkan berkali-kali, pohon kehidupan adalah kasih Kristus. Jadi tanpa usaha sendiri. Pohon kehidupan adalah pada saat kita hanya bergantung pada kasih-Nya. Jadi kenapa sempit? Pertama karena tidak banyak yang mengajarkan pengajaran seperti ini, bersandar pada pohon kehidupan. Ya. Dan juga sempit karena hanya ada Yesus, hanya melalui Yesus. Ya, jadi bukan melalui siapa-siapa lagi. Makanya sempit. Tidak ada jalan, tidak ada pintu lain, tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Makanya sempit. Gitu. Dan tidak banyak yang mengetahui karena melalui pohon kehidupan. Jadi dan orang yang masuk mendapati padang rumput, ya kita tahu padang rumput itu apa? Tanah perjanjian, yang mana berkatnya berkelimpahan. Kalau di padang rumput, kalau ingat di khotbah saya 2 bulan yang lalu, di Taman Eden itu selain pohon kehidupan ada banyak pohon yang lain, ya. Jadi banyak pohon lain yang buahnya enak untuk dimakan, yang buahnya memang untuk dimakan. Artinya di tanah perjanjian, di padang rumput, buahnya bermacam-macam. Jadi tidak hanya musimnya berganti-ganti, dan setiap musim pasti ada buahnya, setiap musim pasti ada berkatnya. Jadi tidak pernah habis, ya, selalu diperbaharui, selalu ada. Oke. Sekarang yang kedua, pintu yang lebar, pintu yang jalan yang luas. Kemana itu? Menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang melaluinya. Ya, kenapa banyak orang yang melaluinya? Karena banyak jalur untuk masuk. Jadi lebar. Kalau untuk banyak jalur untuk masuk ya lebar. Tidak, karena mereka tidak tidak perlu melalui Yesus. Ya. Dan masuknya kemana? Kenapa begitu lebar? Masuknya melalui pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Makanya lebar, makanya luas. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu luas sekali. Bisa dari pemikiran diri sendiri. Jadi menuju jalan itu dari pemikiran sendiri itu apa sih? Seperti universalism atau free thinker atau atheism, itu semua adalah hasil dari pemikiran diri sendiri. Ya, jadi mereka nggak perlu melalui Yesus karena mereka free thinker atau universalism atau mereka adalah ateis, ya. Yang kedua adalah pengajaran agamawi yang bermacam-macam, ya, segala macam agamawi di seluruh dunia, termasuk agama Kristen, ya. Kenapa saya sebut agama Kristen? Karena banyak agama itu adalah buatan manusia, cara manusia kepada Tuhan, ya, bukan Tuhan datang kepada manusia, tetapi cara manusia. Jadi adalah teologi buatan manusia. Yang ketiga adalah penyesatan nabi palsu, ya, mereka yang mengajarkan agama itu harus melakukan begini, begitu, segala macam untuk membuat mereka susah sekali. Ya, jadi penyesatan nabi palsu, banyak sekali pengajar-pengajar yang mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, atau yang ditambah-tambah dari pengajaran mereka sendiri. Jadi apa yang terjadi? Orang yang masuk mendapati padang gurun. Ya, padang gurun itu berkatnya pas-pasan dan terbatas. Diberkati, ya, seperti di padang gurun ada berkat roti mana. Tetapi roti mana tidak bisa disimpan. Roti mana hanya bisa untuk sehari. Artinya mereka tetap diberkati, ya, seperti hujan turun untuk semua orang, tetapi roti mana tidak bisa disimpan. Artinya mereka hidupnya pasti pas-pasan. Itulah yang terjadi pada orang yang masuknya melalui pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi bisa dari pemikiran sendiri, pengajaran agamawi, termasuk agama Kristen, dan juga penyesatan nabi palsu. Ya. Jadi kita slide berikutnya, ya, di ayat 15-nya Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi konsisten, ya, Yesus katakan seperti tadi
di ayat sebelumnya, di ayat 9, di ayat 7, di Yohanes 10 dikatakan bahwa sebelum dia ada pencuri, ya, ada pencuri dan perampok. Sama, pencuri dan perampok itu siapa? Nabi-nabi palsu. Ya, mereka mengambil yang bukan haknya. Mereka yang hanya mengambil untuk keuntungan diri sendiri. Jadi bukan iblis tetapi adalah orang. Yesus katakan orang yang datang sebelum aku, ya. Mereka adalah pencuri dan perampok. Jadi sama aja dengan pencuri dan perampok itu siapa? Adalah nabi-nabi palsu. Mereka mencuri apa? Mereka mencuri dari melalui pengajaran, ya. Mereka mengajarkan masuk pintu yang sesak, jalan yang sempit dengan cara penindasan ajaran agamawi. Padahal mereka membawa jemaat itu ke jalan yang lebar dan kehancuran. Mereka mengajarkan susahnya untuk mendapatkan keselamatan. Harus bayar harga, harus melakukan ini, harus itu, harus bayar ini, bayar itu. Ya, mereka membuat susah sekali. Tetapi sebenarnya mereka membawa para jemaat-jemaat Tuhan bukan kepada kehidupan, tetapi kepada jalan yang lebar, yaitu kepada kehancuran. Ya, jadi banyak sekali yang disesatkan oleh pengajaran si pencuri dan perampok, si pengajaran nabi-nabi palsu. Dan apa yang terjadi? Mereka orang yang percaya, yang ngikut ditindas, yang tidak tahu, karena mereka sebenarnya tidak tahu ya namanya nabi palsu ya. Mereka seolah-olah mengajarkannya dari Alkitab, tetapi sebenarnya palsu. Dan jemaatnya tidak tahu. Kasihan sekali, jemaat yang tidak tahu itu, yang ada mereka dibawa kepada padang gurun, ya, kekeringan, bukan padang rumput. Itulah yang terjadi. Diputarbalikkan, masuk jalan yang sesak, tapi sebenarnya guru-guru agamawi itu, nabi-nabi palsu, membawa jemaat Tuhan kepada jalan yang lebar, yang menuju kepada kehancuran. Oke. Jadi kalau kita rangkum jalan atau pintu tadi, di ayat berikutnya, di slide berikutnya, ya. Jadi kalau jalan yang sesak, pintu yang sempit, jalan yang sesak, itu menuju kepada kehidupan, sedangkan pintu yang lebar, jalan yang lebar menuju kepada kehancuran, ya. Yang pertama, pintu yang sesak, jalan yang sesak itu hanya sedikit yang tahu. Kenapa hanya sedikit yang tahu? Mereka tidak tahu bahwa pintunya itu hanya melalui kasih Kristus. Ya, pintunya hanya bersandar menerima kasih Kristus. Tidak ada yang tahu. Karena banyak gereja tidak mengajarkan hal itu. Sementara pintu yang lebar itu banyak orang yang melaluinya, banyak yang tahu, ya. Makanya banyak orang percaya susahnya diselamatkan, susahnya mendapatkan keselamatan, ya. Kenapa? Karena pengajarnya itu membuat seolah-olah pintunya itu sempit dengan memberikan peraturan-peraturan, yaitu karena mereka mengajarkannya melalui pohon pengetahuan, yaitu dengan pengajaran agamawi, dengan pengajaran dari si nabi palsu, atau pemikiran dari diri sendiri. Pemikiran orang memiliki pemikiran yang bebas, free thinker. Jadinya, mereka percaya menurut apa yang mereka percaya. Okay? Sementara pintu yang sesak, jalan yang sempit itu kenapa sempit? Karena jalannya hanya melalui pohon kehidupan, yaitu hanya melalui kasih Kristus. Bukan dari segala peraturan ajaran agamawi, tetapi hanya melalui kasih Kristus. Oke. Dan apa? Melalui jalan yang sesak, kita masuk mendapati padang rumput dan berkat yang berkelimpahan. Kebalikannya, pintu yang lebar masuknya ke padang gurun. Ya, jadi kalau masuknya ke padang gurun, apa yang didapati di padang gurun adalah kekeringan. Oke. Jadi hanya orang yang bergantung kepada kasih Kristus yang dapat masuk melalui pintu yang sesak. Tidak sulit. Ya, kalau agamawi selalu mengajarkannya susah sekali, tetapi sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena kita masuknya melalui Yesus. Pintu yang Yesus sudah bukakan, ya. Dia sudah mati, dia korban di kayu salib, dia buka jalan, itu kita masuk melalui dia. Jadi pintunya sesak karena hanya melalui dia. Masuk melalui dia, tetapi apa yang kita dapatkan pada saat kita keluar, kita mendapati padang rumput. Padang rumput yang hijau, padang rumput yang subur, yang berkatnya tidak pernah habis. Oke, sekarang yang kedua, akulah kebenaran. Ya, mungkin kalau ini saya juga pernah khotbahkan bulan Februari lalu, jadi saya hanya memberikan rangkumannya saja, intisarinya dari
apa yang pernah saya khotbahkan secara detail mengenai kebenaran ya. Kembali ke Yohanes 1, kita tahu ayatnya di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa, Yesus itu dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ada dua hal ya, itu satu paket. Karena banyak pengajar-pengajar kasih karunia fokusnya di kasih karunia. Mereka tidak mengajarkan kebenarannya. Itu satu paket, kasih karunia dan kebenaran. Karena kalau hanya menekankan kepada kasih karunia, yes, kita mendapatkan keselamatan, kasih karunia tanpa usaha sendiri. Hukum Taurat yang telah Yesus menggenapi hukum Taurat, kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita seperti orang-orang yang hyper grace atau hippie grace ya. Mereka karena nggak tahu kebenaran, sebenarnya mereka masih makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, mereka masih mengalami kehidupan dengan cara pikir mereka sendiri. Mereka seenaknya. Jadi sebenarnya kalau orang percaya hanya fokus pada pengajaran kasih karunia tanpa mendapatkan pengajaran kebenaran yang sebenarnya, mereka sama sekali belum merdeka total. Ya, karena dikatakan di ayat di Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, kita adalah murid Yesus. Yesus adalah pohon kehidupan, yang mana Dia adalah kasih. Dia adalah Tuhan adalah kasih. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak tetap di dalam firman-Nya yang adalah kasih, kita sebenarnya belum benar-benar merdeka. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi tanpa kebenaran, kita tidak akan pernah benar-benar merdeka. Ya, jadi banyak sekali, sayang sekali orang-orang Kristen yang pengajaran-pengajaran kasih karunia fokusnya hanya di kasih karunia, tetapi mereka tidak menjelaskan mengenai kebenaran atau mungkin tidak tahu ya, karena sebenarnya itu satu paket, kasih karunia dan kebenaran. Tanpa kasih karunia ya kita selamat, tetapi tanpa kebenaran kita tidak pernah merdeka total. Oke, di slide berikutnya. Jadi sekali lagi, kalau kasih karunia itu manusia dimerdekakan dari hukum Taurat dengan Yesus mati di kayu salib, kita mendapatkan keselamatan. Dan yang kedua adalah kebenaran, manusia dimerdekakan ya dari apa? Dari ketergantungan, ketertarikan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ini banyak sekali orang tidak pernah mengajarkan. Namun di HOG, di House of Grace kita terus aja. Kenapa kita tetap mengajarkan ini? Karena kita di House of Grace kita mau semua mengalami kemerdekaan total, mengalami pembaharuan budi, yaitu kita bergantung kasih ke Tuhan. Kalau kita tanpa mengalami pembaharuan budi, kehidupan kita tidak akan mengalami transformasi. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang Yesus mau untuk kita nikmati. Ya, kita akan selalu bergantung mengalami kekeringan, kesusahan diri sendiri tanpa kebenaran yang Yesus mau kita dapatkan, ya, yang Yesus nyatakan. Jadi kebenaran yang Yesus nyatakan untuk kita bergantung pada kasih Kristus, bukan bergantung pada pohon pengetahuan. Karena banyak sekali orang percaya meskipun selamat, mereka tetap masih tertarik dengan pemikiran diri sendiri, tertarik gampang sekali disesatkan nabi-nabi palsu, tertarik dengan pengajaran agamawi yang aneh-aneh, yang membuat diri mereka menderita. Harus ini, harus itu, harus segala macam, ya. Jadi tidak bergantung pada kasih Kristus, tetapi bergantung kepada perbuatan ajaran agamawi, ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Tetapi sebenarnya apa? Tuhanlah yang setia.
Tuhan setia, dan Tuhan setia mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan mau kita berubah, bertransformasi untuk mengalami kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Ya, jadi kita belum mengalami kemerdekaan total bila belum mengetahui kebenaran Kristus, meskipun sudah mendapatkan kasih karunia. Dan ini banyak yang mengalami itu. Sudah selamat, tetapi tidak mengalami kebenaran, kemerdekaan. Jadi kebenaran itu Kristus memerdekakan kita dari bergantung, dari tertarikan pada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan menjadi bergantung hanya pada pohon kehidupan, yaitu kasih Kristus. Oke, yang ketiga adalah akulah hidup. Ya, jadi akulah hidup. Kita semua udah tahu Yesus memberikan kepada kehidupan. Ya, jadi Yesus bukan saja membuka jalan, dia menyatakan kebenarannya, ya dia mati di kayu salib menyatakan kebenarannya, tetapi dia bangkit, ya dia memberikan kehidupannya. Dia bangkit dari kematian. Jadi Yesus memberikan dua macam berkat kehidupan. Ini sama ya, jadi konsisten di mana-mana. Kalau Pastor Hongki khotbah juga dua macam berkat. Dua macam berkat itu konsisten dari semua ayat. Di mana yang pertama adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Yesus memberikan status dan kekudusan. Di ayat 10, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun akan merebut mereka dari Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang Tuhan berikan, aku memberikan hidup yang kekal. Arti dari kehidupan yang kekal itu apa? Kita menjadi satu. Kita menjadi status kita menjadi anak raja. Tuhan, Bapa dan kita adalah satu. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kita dijadikan satu bersama Bapa dan Yesus, ya. Jadi kekudusan, status sebagai anak raja, kehidupan kekal bersama Bapa yang berasal dari Dia. Jadi kita selalu diterima, kita selalu dikuduskan. Jadi itulah yang pertama, kehidupan kekal, yang berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang kedua adalah kehidupan yang berkelimpahan, ya, berkat-berkat dari kerajaannya dalam hidup kita. Jadi ini juga kita tahu John 10:10 biasa di House of Grace selalu ditekankan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini kembali lagi Yesus tekankan, pencuri. Ya sama tadi kan, pencuri, perampok. Itu siapa? Mereka bukan iblis. Banyak orang selalu mengajarkan iblis, tetapi adalah orang yang datang sebelum dia. Jadi pencuri, perampok yang datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan adalah bukan iblis, tetapi adalah guru-guru agamawi, nabi-nabi palsu. Itu adalah pencuri dan perampok. Ya, mereka ingin membunuh, mereka ingin membinasakan. Dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran mereka. Ya, merampoknya dengan apa? Mencurinya dengan apa? Mereka membuat susah, ya. Jadi pengajaran yang kita tahu lah, persembahan ini, segala macam yang sebenarnya untuk apa? Itu membuat jemaatnya makin miskin, tetapi yang pengajarnya yang makin kaya, yaitu sebenarnya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Motivasinya hanya untuk mereka sendiri, ya. Tetapi kepada jemaatnya mereka hanya menindas. Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi yang Yesus berikan, kalau kita bergantung pada kasih-Nya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Jadi yang pertama tadi kita dijadikan anak raja, ya, status. Yang kedua, untuk kita menikmati berkat kerajaannya. Jadi kalau misalnya anak raja, ya bisa menikmati, Tuhan maunya kita juga menikmati berkat kerajaannya. Jadi berkat-berkat yang berkelimpahan dari kerajaannya hanya diberikan kepada orang yang bergantung pada kasih rajanya. Jadi jangan harap kalau misalnya nggak mau tinggal di dalam kerajaannya tapi minta hartanya, ya
Tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau hanya yang sudah menjadi anak raja, tinggal di dalam kerajaan, ikut bersama dengan peraturan kerajaannya, ya baru menerima dari hasil berkat dari kerajaannya. Dan Yesus katakan di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan, menikmati kerajaannya, bukan saja nanti di surga, tetapi sekarang di bumi pun. Jadi berkat itu, berkat padang rumput, bukan saja nanti di surga, tetapi sekarang di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang ingin Yesus berikan kepada kita tadi adalah kehidupan untuk kita bisa yang berkelimpahan menikmati berkatnya. Jadi yang pertama, kehidupan kekal, yaitu kekudusan, selalu diterima, kita diterima menjadi anak raja bersama dia dan selamanya. Dan yang kedua adalah kehidupan yang berkelimpahan. Setelah menjadi anak raja, kita supaya bisa menikmati berkatnya, berkat-berkat kerajaannya di bumi seperti di surga. Ya, artinya Tuhan mau kita mengalami padang rumput sekarang di bumi, bukan saja nanti. Jadi kehendak Dia untuk selalu kita bergantung kepada kasih-Nya. Oke, berikutnya. Jadi pemahaman akan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu mencerminkan tingkat pertumbuhan rohani orang yang percaya. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini ada 3 hal. Pertama adalah jalan, ya ini tahap ya. Pertama adalah jalan, yang 2 adalah kebenaran, yang ketiga adalah kehidupan. Kita tahu apa itu maksudnya jalan ya. Yesus itu jalan, pintu. Hanya melalui Yesus, ya. Makanya keselamatan hanya melalui Yesus. Makanya pintunya sesak. Itu kalau orang yang sudah tahu jalan itu artinya mereka sudah pasti anak. Ya, kita masuk menjadi anak. Ya, kita percaya. Ya, kita mendapatkan keselamatan. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, kita menerima kasih karunia. Kita menerima kasih karunia, anak-anak diselamatkan. Mendapatkan itu adalah jalan. Yang berikutnya adalah kebenaran. Ya, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu satu paket. Tidak bisa hanya kasih karunia saja, tetapi harus kasih karunia dan kebenaran. Tanpa kebenaran kita tidak pernah merdeka dari ketertarikan pada pohon pengetahuan dan jahat. Kalau tanpa kebenaran kita gampang sekali dibodohin sama pengajaran-pengajaran agamawi, sama nabi-nabi palsu. Tanpa kebenaran kita tidak akan pernah merdeka. Dan ini siapa? Adalah orang muda. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, ini adalah orang muda yang sudah tidak gampang lagi dibodohin. Orang muda yang sudah bisa mengalahkan yang jahat. Siapa yang jahat? Yang jahat adalah pencuri dan perampok. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar agamawi, itu adalah yang jahat. Pencuri dan perampok. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan. Dan mereka sudah bisa untuk mengalahkan yang jahat. Kenapa? Mereka sudah tidak lagi gampang dihasut, tidak lagi gampang dibodohin oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Mereka adalah orang muda, disebutkan di 1 Yohanes 2 ayat ke-14. Kalau kita ingat khotbah Pastor Hongki minggu lalu seperti cari koin ya. Nah, koin yang hilang, satu yang hilang, itu harus dibersihin. Ya, lantainya harus dibersihin supaya koinnya satu itu yang hilang itu dapat. Itu ibaratnya seperti kerajaan surga yang hilang itu. Itu semuanya harus dibersihin. Baru dia bisa ngelihat koin yang hilang. Itu seperti orang muda. Orang muda itu mereka harus dibersihin itu dari ketertarikan sama pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga mereka bisa melihat kerajaan surga. Tanpa mereka mengalami dibersihin dari ketertarikan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak bisa melihat kerajaan surga. Ya, jadi kalau orang muda itu mereka sudah mengalahkan, mereka melihat, mereka hatinya sudah diterangin, mereka bisa melihat itu koinnya yang hilang, mereka sudah bisa melihat ada kerajaan surga. Ya, jadi mereka mengalami kemerdekaan total, mereka mengalami pembaharuan budi. Ya, jadi dimerdekakan total dari pemikiran yang tertarik akan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi diperbaharui dan mereka bergantung kepada kasih Kristus.
ya, dan bisa melihat kerajaan surganya itu. Dan yang terakhir adalah hidup. Apa itu hidup? Yesus memberikan hidup yang kekal bersama dengan Bapa, dan hidup yang berkelimpahan. Jadi itu siapa? Itu adalah Bapa. Bapak-bapak, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada daripada mulanya. Artinya pada saat sudah bertumbuh menjadi bapak-bapak, sudah menjadi satu bersama Tuhan. Kalau sudah menjadi satu bersama Tuhan, mereka sudah mengalami kehidupan. Kehidupan yang Tuhan ingin berikan, yaitu kehidupan yang kekal dan kehidupan yang berkelimpahan di dalam kerajaannya. Ya, jadi kalau bisa dilihat jalan kebenaran dan hidup itu seperti pertumbuhan orang percaya, ya, pertumbuhan rohani. Anak-anak, mereka tahu itu adalah satu-satunya jalan. Orang muda, mereka bisa melihat kebenarannya. Mereka sudah tidak lagi dipengaruhi, gampang dibohongin sama pengajaran yang aneh-aneh. Dan yang ketiga, mereka bertumbuh menjadi bapak-bapak, mereka menjadi satu bersama kasihnya, dan kasihnya Bapa itu meluap dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kehidupan di dalam kerajaan surga, di bumi seperti di surga. Jadi saya tutup bahwa kita hanya bisa menikmati berkat kehidupan yang berkelimpahan dari kerajaannya di bumi seperti di surga saat kita hidup hanya bergantung kepada kasih Kristus saja, yaitu pohon kehidupan. Minggu depan adalah Easter, ya, Paskah. Kita mengenang, memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membuka jalan, ya, membuka jalan untuk membuka tabir yang terbelah sehingga kita bisa masuk. Dan apa? Yesus juga dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Artinya dia sudah membuka jalan, dia menyatakan kebenarannya, dan sekarang pun dia ingin kita semua menikmati kehidupan yang diberikan, yaitu kehidupan melalui pohon kehidupan. Kehidupan yang hanya di padang rumput, bukan lagi di padang gurun, tapi kehidupan yang berkelimpahan dan penuh dengan berkat, penuh dengan segala macam berkat yang ada di dunia, sehingga kita pun bisa menjadi saluran berkat. Karena Tuhan tidak mau kita hanya diberkati, tetapi yang dia mau lebih lagi kita untuk menjadi saluran berkat. Kita menjadi sumber berkat. Jadi nggak pernah habis, ya. Kalau sumber berkat itu dimanapun kita berada, kita diberkati, dan orang-orang di sekeliling kita pun diberkati. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah yang berbicara langsung, yang mengajarkan langsung, yang membukakan langsung kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah anak-anak-Mu bertumbuh makin hari, makin mereka menjadi bapak-bapak dan mengalami kehidupan kekal dan berkelimpahan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk Engkau selalu setia, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Kami hanya mau bersandar kepada kasih-Mu saja, yang selalu mengasihi kami tanpa syarat, yang mengasihi kami dengan sempurna. Engkau telah menerima kami selalu. Engkau telah berkorban untuk kami, dan Engkau telah memberikan segalanya kepada kami, dan kami hanya bisa menerima dan bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami, yang selalu mengikuti kami, yang selalu berkat-Mu, yang selalu melimpahkan kami dengan segala macam berkat, dan biar Engkaulah yang menjadikan kami sumber berkat, menjadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.